Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bersama untuk bisa duduk di tempat yang baik ini, untuk bisa sama-sama belajar tentang sejarah manusia-manusia terbaik, sejarah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga dengan kita mempelajari biografi mereka, mempelajari sejarah-sejarah mereka, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita bisa mengikuti beliau-beliau semua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini berbicara tentang khalifah yang ketiga, berbicara tentang sahabat Nabi Muhammad yang sangat mulia, berbicara tentang
sahabat Nabi Muhammad yang sangat bloboh, yang sangat dermawan. Bicara tentang sahabat Nabi Muhammad yang sangat pemalu. Bahkan sahabat ini sampai-sampai para malaikat pun malu dengan sahabat beliau ini. Kita bicara tentang seorang yang telah dijamin masuk surga, Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit bicara tentang perjalanan fase-fase kehidupan yang dilewati oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bapak dan saudaraku jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah, insyaallah karena berbicara tentang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita bicara tentang suatu perjalanan yang sangat luar biasa dan sangat panjang. Namun pada waktu yang telah diberikan kepada saya, insya Allah saya akan maksimalkan untuk meringkas tentang perjalanan hidup sahabat ini. Insya Allah berbicara tentang Utsman bin Affan, kurang lebih ada 3 pertemuan. Nggak tahu saya di sini tinggal berapa pertemuan lagi Pak Haji Iqbal ya? 2 kali lagi sebelum Ramadan, cuman 2 kali. Mohon izin untuk tak lihat dulu jadwalnya. Khawatirnya 3 kali, kemudian ternyata masih 2 kali, terus satunya nanggung nanti habis lebaran, sudah lupa lagi. Sebentar. Oh iya, tinggal 2 kali. 3 kali. Tanggal 2 hari ini, tanggal 6 bulan 2 dan tanggal 13 bulan 3. Insya Allah berarti pas 3 kali pertemuan yang masih ada di tahun ini atau di sebelum bulan Ramadan dan bulan Syawal. Insya Allah kita akan berbicara tentang sosok Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bagi menjadi 3 fase, 3 sesi. Pertemuan yang pertama hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang nasab Utsman. Kemudian yang kedua kita bicara tentang masih hari ini beberapa kondisi yang dialami oleh Utsman sebelum beliau masuk Islam. Dan juga masih hari ini kita akan berbicara tentang kenapa Utsman bin Affan dijuluki sebagai seorang sahabat yang mempunyai 2 cahaya, atau bahasa Arabnya Dzun Nurain. Dzun Nurain, 2 sahabat yang mempunyai 2 cahaya. Singkatnya nanti insya Allah saya akan sampaikan. Dzun Nurain, sahabat Utsman bin Affan disebutkan sebagai Dzun Nurain karena beliau adalah satu-satunya manusia, tidak ada manusia selain Utsman yang menikahi 2 putri seorang nabi. Dari zaman penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada seorang yang mendapatkan keistimewaan dengan menikahi 2 anak seorang nabi, kecuali hanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nanti insya Allah kita akan sedikit ceritakan dengan siapa Utsman bin Affan menikah. Dengan 2 anak Nabi tersebut, siapa dan siapa, insya Allah nanti kita akan ceritakan. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan sedikit bicara tentang 1 atau 2 kalau waktunya cukup, tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nanti pada pertemuan yang kedua besok, pertemuan yang selanjutnya,
Saya akan bicara sedikit tentang panjang lebar keutamaan Utsman bin Affan dan sekaligus pengangkatan beliau sebagai khalifah yang ketiga. Kemudian nanti pertemuan yang terakhir kita akan berbicara tentang maktal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwa pada pertemuan yang terakhir kematian atau tragedi terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu ibarat gerbang pembuka segala macam bentuk kekacauan setelahnya. Mulai dari terbunuhnya Umar ibn Khattab sampai hari kiamat itu tidak akan ada lagi fitnah kecuali semakin besar. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Hudzaifah ibnul Yaman. Dia bertanya kepada Hudzaifah, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar tentang datangnya fitnah? Maka Hudzaifah menyebutkan satu hadis, namun hadis ini tidak diinginkan oleh Umar, bukan yang itu, coba yang lain. Maka Hudzaifah menyebutkan bahwa kelak akan terjadi fitnah kekacauan huru-hara yang sangat luar biasa. Maka Umar bertanya, pintu penghalang di zaman sekarang dengan akan munculnya huru-hara fitnah yang sangat luar biasa itu, nanti pintu itu terbuka sendiri atau pintu itu digedor dan dirusak? Maka kata Hudzaifah, pintu tersebut kelak akan digedor dan dirusak. Dan yang dimaksud dengan pintu adalah siapa kemarin? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi terbunuhnya Umar ibnul Khattab menjadi permulaan berbagai macam fitnah huru-hara muncul setelahnya. Terbukti setelah Umar terbunuh, Utsman pun juga terbunuh, Ali pun juga terbunuh. Kemudian terjadi perang Siffin. Ada miskomunikasi antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti terbunuhnya Husain, dan selanjutnya sampai sekarang dan sampai hari kiamat fitnah itu tidak akan lagi berhenti. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang suatu zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman setelahnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman selanjutnya mesti lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hari ini kita rasakan berbagai macam fitnah luar biasa. Tapi yakinlah bahwa tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, zaman ini semakin banyak fitnahnya, semakin luar biasa fitnahnya. Dulu ketika kita masih kecil, kayaknya bapak kita, simbah kita gampang didik kita semua. Tapi sekarang kita merasakan susahnya mendidik anak. Dan nanti anak panjenengan yang sekarang sedang panjenengan didik, kelak mereka pun akan merasakan betapa susahnya untuk mendidik cucu panjenengan. Dan itu selanjutnya terus sampai hari kiamat. Bapak dan ibu, enggak ada ibunya. Bapak dan saudara-saudara jamaah pengajian Ahad pagi Desa Rowo, Desa Rosari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit mulai masuk tentang Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Namanya, julukannya, kunyahnya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masih keponakan Nabi Muhammad. Masih keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih saudara, cuman jauh. Ketemunya nanti nasabnya Utsman ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad pada simbah Nabi Muhammad yang bernama Abdumanaf. Nabi Muhammad itu punya nama Muhammad bin, ada yang hafal? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin
Abdi Manaf. Nah ini simbah Nabi Muhammad yang ke berapa berarti? 3 ya, bapak Nabi Muhammad yang ketiga, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah ini ketemu Abdu Manaf ini simbahnya Nabi Muhammad dan juga nanti simbahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Huwa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf ya, berarti bapaknya yang ke-6 Abdu Manaf bagi Utsman, Abdu Manaf bapak yang kelima bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Utsman dengan Nabi Muhammad saudaranya bentuknya adalah keponakan ya, bukan misan, keponakan. Ini dari sisi nasab beliau Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad, khalifah yang kedua yang kemarin juga kita telah bahas, bernama Umar ibnul Khattab. Nasabnya juga ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tinggi lagi, ketemu di Ka'ab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi saya teruskan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nah ini bin Ka'ab bapaknya Nabi Muhammad yang ke-8. Ini ketemu dengan simbahnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar ibnul Khattab dengan Nabi Muhammad masih saudaraan. Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad juga masih saudaraan. Dan ini yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Mereka itu sangat kuat hafalannya tentang masalah bin. Mereka bisa menyebutkan hingga 10 ke atas. Kita 4 aja sudah mentok kayaknya. Coba panjenengan sebutkan binnya panjenengan, kayaknya cuma 4 ke atas. Habis itu sudah selesai. Kalau zaman dulu bapak-bapak simbah-simbah kita masih suka kenal, ini oleh itu rumah simbahmu dari simbah yang itu rumah Pak Demu dari simbah yang ini. Nanti kalau lebaran ketemu lagi. Kalau kita sekarang, saya, anak-anak kita mungkin sudah nggak tahu seperti itu, sudah nggak begitu perhatian tentang masalah nasab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasab Utsman. Tadi saya ingin sedikit jelaskan, ada nama Abdu Manaf, nggak boleh anak panjenengan, cucu panjenengan atau siapa saja untuk diberi nama dengan Abdu Manaf. Sama di sini tadi ada simbahnya Utsman bernama Abdu Syams, nggak boleh. Kayaknya keren Ustaz namanya Abdu Syams. Tidak boleh anak panjenengan, cucu panjenengan, tetangga jenengan, mungkin jenengan didatangi sama orang, Pak Haji, ya Allah ini saya punya cucu baru Pak Haji, Mbok menawin jenengan gadah nama yang bagus. Sebentar diingat-ingat, oh ya Ahad pagi kemarin saya dengar kajian namanya Abdu Manaf, kayaknya keren ini. Namanya Abdu Syams, kayaknya langka namanya seperti ini. Ini namanya Abdu Syams saja, enggak boleh, haram. Namanya Abdu Syams, apa artinya Abdu Syams? Hambanya matahari, enggak boleh. Rasulullah SAW menyampaikan nama terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama terbaik. Adapun Abdu Syams, Abdu Manaf, Abdu yang lain yang belakangnya bukan nama Allah, maka tidak boleh dan hukumnya adalah haram. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nama beliau. Kunyah sekarang. Kunyah itu adalah nama yang didahului dengan kata Abu. Kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan kata Abu atau Ummu. Abu Bakar. Siapa lagi? Abu Lahab dan seterusnya. Nah, kalau Utsman bin Affan itu kunyahnya adalah Abu Abdillah. Karena anak pertama Utsman ketika menikah dengan Ruqayyah,
anak Nabi Muhammad SAW, anak pertama yang dihasilkan dari pernikahan Utsman dengan Ruqayyah namanya Abdullah. Makanya kunyah Utsman Abu Abdullah atau Abu Abdillah sama. Ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad menikahkan Utsman dengan anaknya Ruqayyah. Sudah selesai pernikahan, Utsman masuk bertemu dengan istrinya yaitu Ruqayyah. Nabi Muhammad masuk, ketemu mereka berdua, menasehati mereka berdua, nasehati sahabatnya yang sekaligus jadi mantu beliau, dan menasehati anaknya Ruqayyah. Dinasehati Utsman, dinasehati Ruqayyah. Nah, di antara isi nasihat Nabi Muhammad kepada Ruqayyah, lihat ini. Ya bunayya, wahai anak perempuanku yang aku sayangi, ahsini ila Abi Abdillah. Lihat, kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah, bukan kepada Utsman. Ini namanya kunyah. Orang Arab itu ketika menghormati orang biasanya memanggil bukan nama langsung, tapi bentuk penghormatan orang Arab kepada orang yang diajak bicara biasanya memanggil dengan kunyah. Pak Sodikin anaknya namanya Nahil, Abu Nahil. Bentuk saya menghormati Pak Sodikin, saya biasanya, ini kalau orang Arab, Indonesia nggak ada seperti ini, Abu Nahil. Abu siapa lagi di sini saya nggak tahu. Abu Bintang, ada saya, menurut saya Bintang di belakang. Saya manggil bapaknya Abu Bintang. Satu, menghormati. Yang kedua juga belum kenal siapa nama aslinya, jadi tak panggil Abu Bintang. Itu diantara. Nah, ini kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan berbuat baiklah kepada Abu Abdillah Utsman. Lihat, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan anaknya untuk berbuat baik kepada Utsman, dan ini diantara keutamaan Utsman. Fa innahu asbahu ashabi bi khuluqa. Karena sesungguhnya Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Ini keutamaan Utsman bin Affan. Sahabat Nabi Muhammad itu banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kurang lebih sahabat Nabi Muhammad disebutkan oleh banyak ulama, kurang lebih jumlah sahabat Nabi Muhammad itu lebih dari 100.000 sahabat. Dari sekian banyak jumlah para sahabat, kata beliau, fa innahu asbahu ashabi bi khuluqa. Sesungguhnya sahabat yang paling mirip dengan aku dari sisi akhlak. Bukan dari sisi rupawan, bukan dari sisi karakter pribadi, bukan, tapi lebih ke akhlak, sifat. Itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad beloboh, Utsman beloboh, luar biasa. Nabi Muhammad pemalu, Utsman pemalu, luar biasa. Nabi Muhammad itu kalau berhenti dalam ayat-ayat yang berkaitan tentang adab nangis, Utsman juga nangis. Jadi sifat Utsman itu mirip sekali dengan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunyah. Sekarang laqab beliau. Kana Utsman radhiyallahu taala anhu yulaqabu bidzin nuraini. Utsman dijuluki dengan seorang yang mempunyai dua cahaya. Utsman dijuluki dengan seorang yang mempunyai dua cahaya, atau istilahnya Dzunnurain. Kayaknya bagus nih Ustaz, anak saya boleh pakai itu, Dzunnurain boleh. Harapannya besok punya dua cahaya, istrinya dua misalnya. 5 qila li Utsman Dzunnurain. Ada yang bertanya kepada seorang yang bernama Husain Al-Ju'fi. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Dia mengatakan kepada anaknya, kepada ponakannya. Husain Al-Ju'fi mengatakan kepada ponakannya, atadri lima summiya Utsmanu Dzunnurain? Kamu tahu nggak kenapa Utsman itu diberi julukan dengan Dzunnurain?
satu orang yang punya dua cahaya, seorang yang punya dua cahaya. Qultu la adri, kata ponakan dari Husain al-Ju'fi, beliau mengatakan nggak tahu wahai pamanku, kenapa emang dinamai Dzun-Nurain. Kata pamannya Husain, lam yajma' baina ibnatai nabiyyin mundu khalaqallahu Adam ila an taqumas sa'ah ghaira Utsman falidzalika summiya Dzun-Nurain. Ini yang saya sampaikan tadi. Tidak ada seorang pun mulai Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat yang mampu mengumpulkan dua anak seorang nabi dalam pernikahan kecuali Utsman saja. Oleh karena itu Utsman disebut dengan Dzun-Nurain. Tidak ada seorang yang mampu menikahi dua langsung anak perempuan nabi, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, enggak ada, kecuali hanya Utsman saja dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ini keistimewaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW luar biasa, ketika meninggalnya istri Utsman yang kedua, pertama Ruqayyah anak Nabi Muhammad meninggal di perang Badar, nanti insya Allah saya ceritakan. Kemudian yang kedua namanya siapa yang dinikahi oleh Utsman anak Nabi Muhammad? Ummu Kulthum. Nabi Muhammad punya anak 7, laki 3, perempuan 4. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum sama Fatimah. Zainab sudah menikah, Fatimah juga sudah menikah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Utsman dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan anaknya yang bernama Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum juga meninggal dunia, pernikahan setelah 6 tahun dengan Utsman, meninggal dunia Ummu Kulthum. Apa kata Rasulullah? Lihat, saking betapa sayangnya Rasulullah dan senangnya punya mantu seperti Utsman, cintanya Rasulullah dengan mantu seperti Utsman, Rasulullah menikahkan anaknya Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, Rasulullah mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, lau kanat indi thalitha, wahai Utsman, kalau seandainya aku masih punya anak yang ketiga dan dia belum nikah, lazawwajnakaha ya Utsman, maka pasti aku akan nikahkan dia kepadamu wahai Utsman. Bahkan dalam riwayat yang lain yang lemah, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya saya punya anak 10 perempuan dan belum nikah, maka saya nikahkan dia denganmu satu wahai Utsman. Ini betapa percayanya Nabi Muhammad SAW kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya aku masih punya anak yang ketiga wahai Utsman belum nikah, tak nikahkan engkau sama dia. Tapi sayangnya saya sudah nggak punya anak lagi wahai Utsman yang belum menikah. Ini betapa percayanya, cintanya Nabi Muhammad kepada Utsman, dan betapa berhasilnya Utsman bin Affan menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW sangat percaya kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi catatan Bapak dan Ibu, catatan Bapak dan jamaah pengajian Ahad Pagi Desa Rawasari rahimani wa rahimakumullah, catatan tidak boleh menikahi dua anak laki-laki, dua anak perempuan yang kakak beradik kandung dalam satu waktu. Gimana caranya yang boleh? Bolehnya nunggu meninggal dulu, seperti yang dilakukan oleh Utsman. Wah, saya datang ke rumahnya seorang, saya mohon izin untuk menikahi anak bapak. Saya punya anak perempuan 2 nih. Kamu pingin yang mana? Dua-duanya Pak. Saya nikahkan semua. Tidak boleh, harus salah satu. Satu dinikah, meninggal, yang satu belum menikah, dinikah lagi, monggo. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan juga dilakukan oleh guru saya di Pekalongan yang mungkin panjenengan pernah dengar, beliau sudah meninggal rahimahullahu taala, Ustadz Isa
Pernah dengar mungkin Ustadz Isa tinggalnya di belakang Masjid Al-Irsyad. Beliau nikah dengan seorang perempuan, istrinya meninggal, akhirnya beliau menikah dengan adik istrinya, atau menikah dengan berarti iparnya, dan itu boleh kalau sudah meninggal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ikhwan fillah, jamaah kajian Ahad pagi Desa Rawasari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama sudah, kemudian kunyah sudah, kemudian laqab sudah. Sekarang kita masuk kepada pernikahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tadi sedikit saya singgung bahwa Utsman menikah dengan dua anak Nabi Muhammad. Siapa tadi namanya? Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Nah, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum ini bapak dan ibu sudah menikah dulu dengan ponakannya Nabi Muhammad, anak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu paman beliau. Jadi Abu Lahab yang ada pada surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu watab, itu Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, mungkin panjenengan pernah dengar istilah ini, jangan baca surat Al-Lahab ketika sholat. Kenapa? Karena surat Al-Lahab itu berbicara tentang pamannya Nabi Muhammad yang Allah sudah tulis ketika beliau masih hidup bahwa tempat kembalinya kelak di dalam neraka. Betul kan ya? Abu Lahab itu berbicara, surat Al-Lahab berbicara tentang Abu Lahab dan istrinya Hammalatul Hatab, namanya Ummu Jamil, itu sudah divonis masuk neraka. Padahal mereka berdua masih hidup. Ya Allah, sengsaranya luar biasa. Masih hidup tapi sudah divonis masuk neraka. Ada yang mengatakan, jamaah bertanya sama saya, ibu-ibu, Ustadz, saya pernah dengar dari pengajian bahwa tidak boleh, katanya Ustadz, ketika sholat kita baca surat Al-Lahab. Kenapa? Gak enak sama Nabi Muhammad. Kok gak enak, Bu? Iya, karena surat Al-Lahab kan surat yang berbicara tentang pamannya Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka. Jadi kalau orang Jawa kan orangnya nggak enakan, gimana ya, masuk baca surat yang di dalamnya ada vonis untuk pamannya Nabi Muhammad yang dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi lebih baik jangan baca surat ini. Mungkin panjenengan ada sudah pernah dengar atau belum. Kalau sudah pernah dengar atau yang belum, maka ini saya dengarkan, dan itu tidak ada dasarnya. Tidak apa-apa, boleh dibaca. Mungkin itu surat favorit jenengan kan ya, pendek ya, tabat yada abi lahabin watab, terus bulat itu kulhu. Idza jaa nasrullah inna a'tainakal kautsar, andalan itu. Boleh, monggo dibaca. Ternyata saya cari sumbernya dari seorang sufi yang dia bermimpi, katanya seperti ini seperti tadi. Nggak boleh baca Al-Lahab karena itu adalah surat yang berbicara tentang paman Nabi Muhammad yang divonis masuk neraka. Gimana kita berbicara tentang pamannya Nabi Muhammad dan itu dibaca setiap kali sholat? Kan kita nggak enak sama Nabi Muhammad. Nah, itu sumbernya jadi orang sufi. Jadi nggak boleh kita berpatokan, berlandaskan dengan kisah-kisah demikian. Nah, saya kembali tadi, Abu Lahab diantaranya punya dua anak, namanya Utbah sama Utaibah. Utbah sama Utaibah, kakak adik. Mungkin kakak adiknya sundulan, nggak terlalu jauh. Bahasa orang Jawa kan sundulan, nyundul. Utbah sama Utaibah, kakaknya Utbah, Utaibah. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, beberapa bulan atau mungkin beberapa hari saja sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad menikahkan kedua anaknya dengan kedua ponakan anak dari Abu Lahab. Ini semuanya adalah anak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad.
Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah. Berarti Ruqayyah sebelum menikah dengan Utsman dia adalah seorang janda. Tapi alhamdulillah, dan ini bentuk Allah memuliakan kepada Nabi Muhammad, kepada Ruqayyah dan kepada Utsman. Ruqayyah dan yang kedua namanya Ummu Kulthum. Utbah dapat Ruqayyah, Utaibah dapat Ummu Kulthum. Berarti saya mau tanya sebelum saya lanjutkan, Utbah sama Ruqayyah sebelum menikah, Utaibah dengan Ummu Kulthum sebelum menikah, dia hubungan saudaranya apa itu? Saya mau tanya, Utbah kan nikah sama Ruqayyah, suaminya. Utaibah juga suaminya Ummu Kulthum. Saya mau bertanya sama panjenengan, sebelum Utbah dan Ruqayyah menikah, Utaibah dan Ummu Kulthum menikah, hubungan saudaranya apa? Keponakan. Nabi Muhammad punya anak Ruqayyah, Abu Lahab punya anak Utbah. Berarti hubungannya apa itu? Keponakan apa sepupu? Keponakan. Iya, keponakan. Nabi Muhammad anaknya Abdullah. Iya, berarti yang sepupu dengan Nabi Muhammad adalah Utbah sama Utaibahnya. Nah, ini Utbah dan Ruqayyah menikah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi beberapa hari saja. Setelah Nabi Muhammad masuk Islam, kemudian berjalannya waktu, kemudian turun surat, banyak surat yang turun. Di antara surat yang turun adalah surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka. Ini ayat yang berbicara tentang Abu Lahab. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah. Dikumpulkan semua manusia, saudaranya, Pak D-nya, buliknya, pamannya, Pak D-nya, ponakan-ponakan Nabi Muhammad dikumpulkan. Orang-orang Quraisy ketika mereka masih di pasar dipanggil sama Nabi Muhammad. Beliau naik bukit Sofa. Beliau memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Manaf. Dipanggil semua oleh Rasulullah, wahai keluarga Hashim, keluarga Abdi Manaf, keluarga Quraisy, ke sini. Mereka semua berbondong-bondong datang ke Sofa. Nabi Muhammad berdiri di bukit Sofa, bukit yang jenengan kalau pernah umrah atau haji itu bukit Sofa Marwah. Rasulullah mengajak mereka semua, ayo ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Maka ketika mendengar ini, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, ali hadza jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Cuman seperti ini tuh kamu mengumpulkan saya dan kami semua di sini, mending saya jualan aja wahai Muhammad, gitu kata Abu Lahab. Hanya seperti ini aja kamu mengumpulkan kami. Tabban laka ya Muhammad. Ini ucapannya Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka wahai engkau wahai Muhammad. Maka Allah turunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka adalah engkau wahai Abu Lahab. Ini sebab turunnya surat Al-Lahab. Setelah turunnya ayat ini, surat ini, maka Abu Lahab mengatakan kepada anaknya Utbah dan Utaibah, ceraikanlah istri-istrimu yang dia adalah anak Nabi Muhammad SAW. Ceraikanlah mereka berdua. Berarti pernikahannya sudah berlangsung mungkin hampir seminggu lebih atau mungkin hampir 1 bulan lebih. Tapi Allah muliakan Ruqayyah, Allah muliakan Ummu Kulthum, Allah muliakan Rasulullah, dan Allah muliakan Utsman dengan belum bertemunya Utbah dan Ruqayyah, dalam tanda kutip, ya. Dan ini ada di kebiasaan orang Arab. Mereka nikah, tapi ketemunya masih lama. Ketemunya 1 bulan lagi, ketemunya 3 bulan lagi, ketemunya 4 bulan lagi. Ini banyak di orang-orang Arab. Nikahnya sekarang, ketemunya nanti habis Lebaran. Ya Allah.
dicup disik gitu. Nah, ini sama dengan Utbah dan Utaibah, walaupun sudah menikah tapi belum langsung ketemu. Dan ini bentuk Allah memuliakan kepada Ruqayyah, kepada Ummu Kulthum, walaupun dia janda tapi belum pernah bertemu. Ini jadi Ruqayyah, Ummu Kulthum janda, tapi mereka berdua belum pernah disentuh oleh Utbah dan Utaibah, dan ini bentuk Allah memuliakan kepada mereka berdua, kepada Rasulullah dan juga kepada suami mereka berdua nanti, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah yang pertama dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia atau sakit ketika perang Badar. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah ketika sakit ketika perang Badar. Jadi kisahnya sedikit, saya singkat saja. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu belum masuk Islam. Utsman bin Affan itu belum masuk Islam, sudah kepincut dengan Ruqayyah. Cantik. Ruqayyah cantik, Utsman juga ganteng. Ini sudah kepincut ini Utsman dengan Ruqayyah. Tapi mau gimana lagi? Sudah dinikahkan oleh Utbah bin Abu Lahab. Akhirnya sedih, mau nangis tapi nggak bisa, galau. Gimana sih? Harapannya sudah pupus gitu. Mengharapkan seorang wanita yang dia harapkan ingin dinikahi, ternyata ketikung duluan, kedisian orang lain terlebih dahulu. Sedih Utsman bin Affan. Akhirnya setelah itu Utsman datang kepada bibinya, cerita kepada bibinya kalau dia ingin menikahi Ruqayyah, tapi ternyata Ruqayyah sudah didahului, dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih omnya sendiri bernama Utbah. Maka setelah itu bibinya ngasih semangat, gak apa-apa, kamu ini orang baik, kamu itu orang yang cerdas, kamu itu orang yang berakal. Ini Muhammad, dia juga datang dan dia berdakwah dengan agama Islam. Masuklah engkau dengan agama Islam, masuklah engkau ke agama Islam, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka setelah itu Utsman jalan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Singkatnya Abu Bakar As-Siddiq ngajak Utsman untuk masuk Islam, dan singkatnya Utsman masuk Islam. Dan Utsman adalah orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Kalangan laki-laki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi Muhammad, dulu namanya Zaid bin Muhammad. Allah tegur anak angkat itu nggak boleh nasabnya diberikan kepada bapak angkat, tetap nasabnya kembali kepada bapak kandungnya. Jadi kalau panjenengan punya anak angkat atau pernah punya tetangga yang ngangkat anak, nggak boleh namanya dinasabkan, dikembalikan kepada bapak angkatnya, harus dikembalikan kepada bapak kandungnya. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah orang yang ketiga. Kemudian Utsman bin Affan orang yang keempat yang masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk, gak lama turun surat Tabat Yada Abi Lahab dan diceraikan. Setelah itu Allah kabulkan keinginan daripada Utsman untuk menikah dengan anak Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Gak lama pernikahan beliau, punya satu anak namanya Abdullah. Setelah itu di saat perang Badar, Utsman terpanggil untuk berangkat mengikuti perang. Namun ternyata istri beliau yang bernama Ruqayyah, anak Nabi Muhammad, sakit keras. Beliau ingin ikut, tapi kata Nabi Muhammad, sudah nggak usah ikut, kamu di rumah saja, nggak usah ikut perang Badar, ngurusi istrimu. Akhirnya beliau di rumah ngurusi istrinya. Pasukan perang Badar kembali dengan membawa berita gembira berupa kemenangan, dan di saat yang sama Utsman juga dirundung dengan kesedihan. Istri beliau meninggal dunia yang bernama Ruqayyah. Jadi Ruqayyah meninggal pas dengan menangnya kaum muslimin di perang Badar.
Kemudian Bapak dan jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan sedikit, saya ingin sampaikan satu permasalahan penting dan tidak kalah penting dengan sirah. Ya, masih ada kaitan dengan sirah, tapi ini permasalahan akidah yang juga dibahas oleh Ustadz Jundi. Masalah ini masalah sirah, tapi dibahas di dalam masalah buku-buku akidah. Jadi ini masalah yang sangat luar biasa, yang sangat penting, yaitu aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi Utsman. Sebelum saya masuk pada keutamaan Utsman, saya ingin sampaikan ini dulu. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah pada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Utsman bin Affan. Karena banyak, lihat ini bagaimana para ulama memasukkan pembahasan masalah sahabat, dimasukkan ke dalam buku-buku akidah mereka. Kan dalam Islam itu ada akidah, ada fikih, ada hadis, ada sirah, ada bahasa Arab gitu. Nah, pembahasan masalah sahabat itu tidak hanya dimasukkan dalam buku-buku sirah sejarah, tidak, tapi juga dimasukkan di dalam buku-buku akidah. Kenapa? Karena ada kelompok yang mereka menyimpang dari ajaran Islam, bahkan mereka kufur dari ajaran Islam karena salahnya mereka dalam masalah bab sahabat. Di antara yang sangat jelas-jelas adalah kelompok Syiah. Ini penting saya sampaikan karena bisa jadi panjenengan mungkin pulang atau pada suatu saat beli buku sirah, beli buku sejarah, jenengan nggak tahu siapa penulisnya, kemudian ternyata di dalamnya disebutkan ada redaksi pernyataan yang menggiring opini untuk menjelekkan sahabat Nabi Muhammad, maka buang jauh-jauh buku itu. Karena semua para ulama yang bercerita tentang sejarah, baik sejarah sahabat dari Abu Bakar sampai semua sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka semua sepakat, para ulama sepakat tidak boleh mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka semua sudah dapat rekomendasi dari Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Ini Allah ridho, ini rekomendasi dari Allah. Jadi nggak boleh jenengan mungkin baca buku sejarah masih di kereta api atau di terminal atau di rumah sakit atau di tempat-tempat umum ada buku dirak, ambil kemudian baca, misalkan ada redaksi, ada kalimat, ada pernyataan yang menggiring dan mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, langsung tutup bukunya, nggak usah dibaca. Kalau bisa bawa pulang aja bukunya dan dibakar saja, biar tidak ada orang yang juga tersesat baca buku itu. Karena ini bisa jadi penulisnya adalah orang-orang Syiah. Lihat kata para ulama, aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi Utsman bin Affan. Anna, simak baik-baik ini. Anna afdhalan nasi ba'da syaikhain Abi Bakar wa Umar huwa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya ini akidah kita, prinsip yang harus kita pegang, bahwasanya manusia yang paling afdal setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berarti setelah Nabi Muhammad yang paling afdal adalah Abu Bakar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada orang yang lebih berhak menjadi khalifah karena lebih afdal daripada Abu Bakar, biasanya bau-bau Syiah. Biasanya mereka terindikasi bau-bau ajaran Syiah Ar-Rafidhah. Tidak ada, para ulama sepakat, bahkan bukan hanya para ulama, para sahabat Nabi yang mereka masih hidup dan Nabi Muhammad masih hidup sepakat manusia terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar. Dan kata para ulama, ini akidah yang harus kita pegang, bahwa tidak ada manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Utsman dan Umar kecuali
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Ishaq ibn Rahawai, lam yakun ba'da Rasulillahi alal ard, tidak ada di atas permukaan bumi setelah wafatnya Rasulullah yang paling afdal daripada Abu Bakar, dan tidak ada setelah wafatnya Abu Bakar yang paling afdal daripada Umar, dan tidak ada setelah wafatnya Umar yang paling afdal daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada setelah Utsman meninggal dunia manusia yang paling afdal ada kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini kalau ada orang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah, Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, maka biasanya dia terindikasi Syiah dan tinggalkan orang yang seperti itu. Saya dikatakan manusia terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman ini tidak hanya disepakati oleh para ulama sekarang saja, tapi disepakati oleh semua sahabat Nabi Muhammad dan disepakati oleh Nabi Muhammad sendiri. Sudah ada panggilan. Terakhir ini, pas 1 jam. Yaqulu Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kunna fi zamanin Nabi. Dahulu kami di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad masih hidup. Dahulu kami di zaman Nabi Muhammad, beliau masih hidup. La nu'dilu bi Abi Bakrin ahada. Kami tidak pernah menyamakan Abu Bakar dengan seorang pun. Nggak ada yang sama kedudukannya Abu Bakar dengan siapapun. Ini di zamannya siapa? Nabi Muhammad masih hidup dan Nabi Muhammad menyetujui. Summa Umar, dan kami tidak menyamakan siapapun dengan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar. Summa Utsman, dan setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kami pun tidak menyamakan seorang pun dengan Utsman setelah Abu Bakar, setelah Umar. Summa natruku ashaban Nabi la nufadil bainahum. Kemudian kami tinggalkan para sahabat Nabi setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak ada kelebihan satu di antara mereka. Jadi sahabat terbaik 3 kata Abdullah bin Umar. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan ini di zaman Nabi Muhammad beliau menyampaikan dan Nabi Muhammad pun menyetujuinya. Bapak dan jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pas 1 jam. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita bicara tentang sedikit nama, kunyah, laqab, pernikahan Nabi Muhammad dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian sedikit saya singgung masalah akidah. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan bicara tentang keutamaan Utsman bin Affan yang luar biasa. Utsman membebaskan sumur rumah. Sumurnya sampai sekarang masih dipakai. Uangnya digunakan untuk pembangunan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebagian hasil penjualan hasil sumur rumah dijadikan sebagai hotel. Hasil keuntungan hotelnya juga diberikan kepada kaum muslimin. Sampai sekarang masih ada hasilnya. Berarti Utsman sampai sekarang pahalanya nggak berhenti dalam masalah sedekah air sumur rumah. Di mana sumurnya, gimana ceritanya, berapa harganya yang dibeli oleh Utsman, insya Allah saya akan sampaikan besok. Kemudian keutamaan yang kedua yang dimiliki Utsman, Utsman memberikan donasi untuk membantu pasukan perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang dilakukan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriah dan pasukan Tabuk atau perang Tabuk dilaksanakan pada tahun 9 Hijriah, bulan Rajab. Ini perang yang paling banyak diikuti sahabat Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan katsir jiddan, banyak sekali. La yajma'uhum kitabun hafid. Biasanya kalau perang itu dicatat, yang ikut A, B, C, D, E, F, G dicatat sama para sahabat, ada tukang catatnya. Tapi di perang Tabuk nggak ada yang bisa mencatat saking banyaknya. Itu perang yang diikuti oleh banyak orang. Dan perang ini juga di saat musim paceklik, kemarau.
Jadi luar biasa, para sahabat Nabi belum punya perbekalan, mereka nggak bisa bawa perbekalan. Maka Nabi Muhammad ketika itu beliau mengatakan, man jahasya jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan pasukan perang Tabuk, perang yang sulit, maka baginya surga. Utsman bawa uang, ditaruh di jubah ya, pakainya ditaruh di sininya gini. Karena saknya nggak nyukup, sampai disebutkan ditaruh di sini. Ini uang, uangnya bentuknya emas. Berapa? 1000 dinar. 1000 dinar itu satu dinarnya 4,25 gram. Kalau 1000 dinar berarti 4.250 gram. 1 gram emas harganya berapa sekarang? 1 juta kali 1 juta. Berapa itu? 4 miliar 250 juta dibawa oleh Utsman seperti ini, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senangnya luar biasa, dibalik lagi, dibolak-balik, saking senangnya Nabi Muhammad melihat harta yang begitu banyak, luar biasa. Walaupun 4 miliar 250 juta yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan itu ternyata belum banyak mencukupi. Nanti saya ingin sedikit cerita bagaimana susahnya perang Usrah ini, perang Tabuk, luar biasa. Para sahabat Nabi Muhammad sampai mereka ini nyembelih satu onta itu gantian 10 orang. Jalan berapa meter A naik, sudah mending sehat kuat turun, B yang naik. Jalan sudah sehat mending B turun, C naik. Satu onta gantian muter 10 orang kurang lebih. Kemudian onta ini juga disembelih. Nyembelih onta bukan untuk ngambil dagingnya, tapi nyembelih onta untuk ngambil airnya. Air yang ada di punuk onta itu kan, onta diantaranya punya kelebihan, di punuknya itu ada air. Airnya nggak kotor, ketika diambil ya bersih seperti air biasa, karena itu penyimpanan untuk onta. Itu disembelih ontanya hanya untuk ngambil air yang ada di punuknya, karena luar biasa berat, jauh dari kota Madinah. Tabuk itu jauh, sekarang mungkin dekat naik bis, dulu jalan kaki, jauh, panas, musim paceklik, donasinya sedikit. Walaupun Utsman memberikan donasi begitu banyak, tetap juga ternyata kurang. Nanti insya Allah kita akan ceritakan, lihat bagaimana Utsman donasi 4 miliar 250 juta dibawa pakai sarung ini. Wah Rasulullah, ini langsung kata Rasulullah ketika senangnya seperti ini, beliau mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'da hada. Apapun yang dilakukan Utsman setelah ini nggak mudarat baginya. Kasarnya, kalau Utsman habis ini mau maksiat nggak apa-apa. Tapi apakah gitu? Nek jenengan yo alhamdulillah. Gitu. Kata Rasulullah, ma dharra Utsman ma amila ba'da hada. Apapun yang dilakukan Utsman setelah ini, maka tidak memudarati Utsman sedikit pun. Utsman mau maksiat, Utsman mau dosa, Utsman mau seperti apa, nggak apa-apa gitu. Jadi saking senangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yo Utsman juga nggak bakal maksiat juga. Utsman juga nggak bakal berbuat dosa. Ini Utsman belum seperti ini. Utsman juga memberikan 500 onta plus perbekalan di atasnya, plus makanan di atasnya. 500 onta, satu onta itu harganya berapa? Saya nggak tahu, belum pernah beli onta. Sapi bisa dikira-kira 17 juta, mungkin nggak tahu yang pernah haji berapa dulu ketika beli onta. Ini 500 onta plus perbekalannya. Ada minuman, ada makanan, ada macam-macam di atas onta untuk dibawa kepada perang Tabuk. Ini perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah bulan Rajab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah banyak keutamaan-keutamaan Utsman yang lain. Insya Allah saya sebutkan pada sesi yang kedua. Nanti sesi yang ketiga kita akan bicara tentang tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan sesuai materi dan saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Jika ada pertanyaan yang tidak sesuai materi dan saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, insya Allah saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Monggo kalau ada pertanyaan. Atau mungkin sudah dipanggil walimah ini. Oh itu kemarin.
Oke, kalau tidak ada, monggo bisa dinikmati atau mau pulang. Mohon maaf sekali lagi kalau saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan pas tadi mulai jam 5, sekarang selesai jam 6. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, ada sikap, ada ucapan yang mungkin menyinggung hati Bapak dan jamaah sekalian, mohon kiranya dimaafkan. Semoga Allah memaafkan dosa saya dan memaafkan dosa panjenengan semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.